Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Alam taro, adakah, lam tidak, taro engkau lihat, engkau perhatikan. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad? Di engkau di situ itu maksudnya Muhammad. Atau bisa juga cobalah engkau perhatikan. Nah, itulah kira-kira maksud Allah seperti itu. Tapi dibuatnya bentuk istifham, untuk pertanyaan. Apakah tidak engkau perhatikan? Ilal ladzina utu nasiban, kepada orang-orang yang diberi bahagian, nasiban minal kitab, yang diberi bahagian dari kitab. Artinya orang yang mendapat bagian kitab, yang kebagian Alkitab. Nah, maksudnya orang yang kebagian Alkitab di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mendapat bagian Alkitab yang bernama kitabnya Taurat. Kalau Nasrani namanya Injil. Kalau Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Jadi orang yang diberikan Alkitab itu namanya dia dapat bagian dari Allah. Nah, setelah orang Yahudi itu mendapat bagian dari Alkitab atau telah diturunkan kepada mereka Alkitab dari malaikat Jibril kepada Nabi Musa, yud'auna ila kitabillah, maka diserulah, yud'auna, diseru atau dipanggil atau diundang mereka itu kepada kitab Allah. Nah, jadi diundang kepada kitab Allah itu, diseru kepada kitab Allah itu. Pelajarilah kitab Allah itu, pahamilah kitab Allah itu, dan amalkanlah kitab Allah itu. Nah, itu maksudnya. Jadi dipanggil oleh Allah karena sudah diberi Alkitab, dipanggil supaya
membaca, mengamalkan, membaca, memahami dan mengamalkan Alkitab itu. Apa tujuannya? Tujuannya liyahkum bainahum, supaya bisa memutuskan hukum di antara mereka. Kalau ada masalah, putuskanlah dengan Alkitab itu. Jangan diputuskan sendirian. Nah, itulah gunanya diberi mereka Alkitab untuk mengatur kehidupan orang-orang Yahudi. Diberi Alkitab namanya Taurat. Tetapi setelah diberi Alkitab itu, summa yatawalla fariqum minhum, kemudian berpaling satu kelompok, firqah, satu partai atau satu golongan di antara mereka. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang berpaling dari kitab Taurat. Tidak mau dia percaya kepada kitab Taurat. Tidak mau mengamalkan isi kitab Taurat itu. Nah, itu namanya berpaling. Itu yang dimaksud dengan berpaling. Wahum mu'ridun. Nah, mereka itu menentang ajaran kitab Taurat itu. Apa contohnya? Pernah terjadi di kalangan orang-orang Yahudi itu, terjadi perzinahan. Berzina, kalau orang yang sudah menikah, sama-sama sudah menikah, berzina, itu hukumannya dirajam, dikuburkan badannya separuh, kemudian disuruh lempar pada orang ramai dengan batu, dilempar sampai mati. Nah, jadi pernah terjadi seperti itu. Jadi mengadulah orang Yahudi itu kepada Nabi. Ini orang Yahudi di Makkah, orang Yahudi di Madinah waktu itu, mengadu kepada Nabi. Maka Nabi memutuskan supaya dirajam. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak mau. Nah, lalu diperlihatkanlah kepadanya Taurat tadi. Perlihatkanlah kitab yang dia punyai itu. Kitab yang diberikan Allah kepada Yahudi itu namanya Taurat. Diperlihatkanlah, inilah aturan kitab Taurat. Sama dengan Al-Quran. Memang ada keterangan di situ. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau berzina, yang belum pernah menikah, itu dijilid, dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, dia berzina lagi, itu dirajam. Nah, dirajam itu dikuburkan badan separuh, kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Nah, karena hukumannya sangat berat, dia tidak mau. Orang Yahudi itu tidak mau mengakui, padahal di dalam Taurat ada keterangan seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud. Setelah dia mendapat kitab Taurat, tsumma yatawalla fariqun minhum, satu kelompok yang antara mereka itu berpaling, tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Nah, jadi kelompok-kelompok di Yahudi itu ada yang patuh kepada kitabnya, ada yang tidak. Nah, maka yang tidak itu dirubah-rubahnya lah kitab Taurat itu. Dihapusnya lah undang-undang yang tadi itu. Aturan Allah itu dihapusnya, diganti dengan yang lain. Nah, begitulah. Di kalangan
Nasrani juga seperti itu. Kalau ada yang tidak disenanginya, aturan yang ada di dalam Injil itu dirubahnya, dihapus dan diganti dengan yang lain. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak, apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad seperti itu dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Nah, itu maksudnya ayat yang 23 itu. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, zalika bi annahu qalu. Yang demikian itu, yang sifat-sifat sebahagian orang Yahudi itu menentang ajaran kitab Taurat. Nah, itu maksud itu zalika. Sesungguhnya mereka berkata, apa katanya? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka, sekali-kali tidak akan menyentuh kepada kami api neraka. Itu maksudnya sekali-kali kami tidak akan disiksa oleh Allah. Kami tidak akan diazab oleh Allah. Illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Kalau memang kami akan masuk neraka, tidak lama. Tapi Allah sayang kepada kami. Tidak akan diazab kami oleh Allah. Maka kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Kami ini anak cucu keturunan para nabi. Jadi para nabi itulah yang akan memberi syafaat kepada kami. Nah, itu kata orang Yahudi. Memang mereka itu keturunan para nabi. Di kalangan Yahudi itu banyak nabi yang diturunkan awalnya, tapi mereka menentang ajaran nabi itu. Nah, jadi dia gampang saja mengatakan seperti itu. Dia yakin bahwa dia tidak akan disiksa oleh Allah kecuali beberapa hari yang bisa dihitung, yaitu 40 hari. Kami kalau masuk neraka nanti hanya 40 hari. Selama kami menyembah patung Injil, patung anak sapi ketika Nabi Musa pergi bermunajat menghadap Allah di Bukit Sinai. Selama 40 hari. Maka selama itu pula lah kami nanti akan diazab oleh Allah. Tidak lama. Nah, tuh. Wa gharrahum wa gharrahum fi dinihim. Itu. Nah, jadi mereka telah diperdaya oleh paham-paham mereka terhadap agamanya itu, terhadap kepercayaannya itu. Terperdaya oleh paham-pahamnya itu. Dia merasa benar apa yang dikatakannya itu, itulah yang benar. Maka yaftarun, yaitu apa yang mereka ada-adakan. Seperti menyembah Injil itu tidak ada perintah di dalam kitab Taurat. Nah, tapi dibuat-buatlah oleh seorang ahli patung yang bernama Samiri. Nah, dikumpulkannya emas sebanyak-banyaknya. Kepada ibu-ibu dikatakan, siapa yang paling banyak mengumpulkan emas untuk membuat patung ini akan semakin besar pahalanya. Nah, maka dikumpulkan oranglah emas. Dibuatlah seperti anak lembu, anak sapi. Itu yang disembahnya. Nah, jadi yang mereka ada-adakan itu
dalam mempengaruhi pikiran otaknya. Nah, kemudian mereka gampang saja mengatakan dia tidak akan diazab oleh Allah. Nah, itu maksud ayat yang ke-24. Ayat berikutnya, pakai iza jama'nahu liyaumil la raiba fihi. Nah, kata Allah, lihatlah nanti bagaimana nanti akibatnya apabila kami kumpulkan mereka di suatu hari yang tidak diragukan akan terjadi, yang sudah pasti akan terjadi, namanya hari kiamat. Lihatlah nanti, kata Allah, bagaimana, apakah memang sesuai dengan anggapannya itu, apakah memang tidak akan disiksa oleh Allah, apakah memang hanya 40 hari saja mereka akan diazab oleh Allah. Lihatlah nanti di hari kiamat, di hari yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa wufiyat, dan disempurnakanlah tiap-tiap diri. Kullu nafsin, tiap diri akan disempurnakanlah nanti untuk tiap-tiap diri. Apa yang disempurnakan? Yaitu balasannya disempurnakan. Apa yang telah mereka usahakan, maka sahabat, apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka amalkan di dunia akan diberi balasan yang sempurna. Nah, itu maksudnya disempurnakan. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya. Apa maksudnya tidak dizalimi? Mereka amal-amal kebaikannya akan diberi sempurna sesuai dengan kebaikannya, tidak akan dikurangi. Tetapi kalau ada kesalahan-kesalahannya, ada amal keburukannya, akan disempurnakan pula sesuai dengan keburukannya itu, tidak akan ditambah. Jadi pahala kebaikan tidak akan dikurangi, balasan kejahatannya tidak akan ditambah. Itu maksud daripada wa hum la yuzlamun. Mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Nah, tidak akan dizalimi itu terserah kepada Allah. Kesalahannya yang selama 40 hari itu dan berapa hukumannya itu terserah kepada Allah. Tidak bisa orang Yahudi itu menetapkan bahwa dia akan dihukum hanya 40 hari saja. Itu. Selanjutnya, ini Allah lagi memerintahkan kepada Nabi, Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, atau akuilah wahai Muhammad, dengan pernyataanmu. Apa yang akan diakui, apa yang akan dinyatakan? Allahumma malikal mulk, wahai Tuhan. Allahumma itu artinya wahai Tuhan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Malikal mulki, engkaulah pemilik segala kerajaan. Itu aku itu. Jangan sampai tidak diakui pemilik semua kerajaan di dunia ini. Allah yang memiliki, Allah yang punya kekuasaan, Allah yang punya. Tu'til mulka man tasha, akan engkau berikan kerajaan itu, kekuasaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Nah, karena engkau yang punya, akui itu wahai Muhammad. Katakanlah, engkaulah yang akan memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzimul mulka man tasha, wa tanzimul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang akan mencabut
kerajaan, kekuasaan daripada orang-orang yang engkau kehendaki, engkau inginkan untuk dicabut. Jadi makhluk tidak berhak mencabut, tidak berhak memberikan, tetapi engkaulah yang memberikan, engkau pula yang mencabut. Akui itu wahai Muhammad. Itu perintah Allah. Jawab tadi, kul tadi itu maksudnya akui itu. Baca ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Baca itu dan akui. Wa tu'izzu mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Bagaimana caranya engkau beri kemuliaan para itu? Tuzilu man tasha, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Jadi yang memberi kehinaan Allah, yang memberikan kemuliaan Allah. Ada orang yang diberi kemuliaan oleh Allah dan manusia lain pun ikut memuliakannya. Itu namanya orang mendapat kemuliaan. Waktu zilu mentasya, dan engkau telah menghinakan orang yang engkau kehendaki. Ada namanya orang yang menjadi waliullah, orang yang sangat dekat kepada Allah. Itu dimuliakan oleh Allah. Biyadikal khair, di tangan engkaulah segala kebaikan. Di tangan engkau segala kebaikan. Jadi engkaulah yang memberikan kebaikan. Begitu juga keburukan, tidak kebaikan saja, keburukan juga di tangan Allah. Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memberi keburukan. Jangan disangka yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk bukan dari Allah. Tetapi pada hakikatnya, menurut hakikat, Allah lah yang menciptakan keduanya. Keburukan tidak akan terjadi kalau tidak dari kodrat iradat Allah. Jadi semuanya adalah milik Allah. Di sini disebutkan hanya biyadikal khair, di tangan engkau segala kebaikan. Berarti segala keburukan juga ada di tangan Allah, tidak ada di tangan yang lain. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi segala sesuatu ingin orang itu dapat kebaikan, diberikan kebaikan. Ingin Allah memberi keburukan, ditimpakan keburukan kepadanya. Jadi semuanya itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Allah ingin menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut, tenggelamlah dia ke dalam laut. Allah ingin melonsorkan rumah Qarun ke dalam tanah, maka longsor dia. Itu keburukan namanya. Jadi biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkau lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Kita ulang terjemahnya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Mereka itu diseru kepada kitab Allah itu agar dapat memutuskan hukuman di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Tapi kemudian berpaling
satu kelompok dari mereka, dan mereka itu menentang ajaran Alkitab itu. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu ialah karena mereka menyatakan atau mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka telah dipengaruhi, telah ditipu oleh keyakinan mereka memahami agamanya, apa yang ada mereka ada-adakan itu. Fakaifa idza jama'nahu liyaumin la raiba fihi. Bagaimana nanti keadaan mereka apabila kami telah mengumpulkan mereka suatu hari yang tidak diragukan lagi. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Akan disempurnakan nanti tiap-tiap diri apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak akan dizalimi. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzimul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Tuhanku yang memiliki segala kerajaan, Engkau berikan kerajaan itu kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu Maha Kuasa. Demikianlah Bapak dan Ibu, sekarang mari kita baca terjemahannya secara bergantian.